Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Rivrata Salata lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi tanggal Jumat 8 Juli tahun 2022. Kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan dilimpahi berkat-berkat Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala limpah kasih karunia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Khususnya sepanjang hari ini, Tuhan masih memberikan kami nafas hidup, kemampuan, kesehatan untuk melakukan segala pekerjaan dan tanggung jawab kami. Malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon kekuatan daripada-Mu, pimpinan-Mu, sehingga kami dilayakkan untuk bisa membaca dan memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini saya pilih dari kitab Roma pasal 8. Roma 8 ayatnya yang ke-26. Roma 8 ayat 26, firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang masih diberikan kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan, terlebih melakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman ini dalam satu tema perenungan. Kita lemah, Dia kuat. Kita lemah, Dia kuat. Saudara-saudara, siapakah orang terkuat di dunia ini? Kalau saudara mencari melalui internet, jawabannya biasanya mengarah pada kekuatan fisik, orang-orang yang punya ketahanan luar biasa atau yang punya jumlah kekalahan yang minim dalam pertandingannya. Ada juga mereka yang disebut orang super, mereka yang disebut sultan dalam istilah masa kini karena punya kekayaan fantastis atau tingkat kejeniusan yang mencengangkan. Atau di era digital ini bisa juga mereka yang memiliki jutaan followers. Namun saudara, apakah mereka sungguh-sungguh orang-orang kuat? Apakah mereka tidak pernah tertekan dan frustasi? Apakah mereka bisa menanggung semua pergumulan, semua masalah dalam kehidupan mereka dan menyelesaikannya dengan sempurna? Nyatanya tidak ada manusia yang super, termasuk diri kita. Namun jangan kita takut dan kecil hati. Tuhan sangat tahu bahwa kita manusia biasa dan kita lemah. Rasul Paulus mengatakan dalam pembacaan kita, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita tidak bisa menanggung semua beban, tidak bisa memahami semua detail perjalanan hidup. Kita juga sangat rentan terhadap penderitaan. Banyak hal yang menunjukkan kita ini bukan manusia super. Tapi kabar baiknya saudara, kita yang lemah ini tidak dibiarkan sendirian. Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan, selalu siap membantu kita. Roh Kudus yang kuat membantu dan menolong orang-orang percaya. Menariknya, kata membantu menggunakan bentuk masa kini yang artinya selalu menjadi penolong. Dia bukan hanya sekali-kali membantu, melainkan selama kita hidup. Dia akan selalu membantu kita. Di dalam hidup, saudara pasti sering merasa tidak berdaya, bukan? Ada hal-hal yang membuat saudara begitu lemah dan itu menakutkan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa saudara selalu dibantu Roh Kudus. Tuhan Yesus selalu mengerti akan kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Dia selalu berinisiatif menolong dan menopang kita. Tuhan Yesus datang ke dunia karena manusia sangat tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya. Dia sanggup menolong kita yang begitu lemah.
Hidup orang percaya adalah hidup yang begitu diberkati. Seluruh perjalanan hidupnya hanya karena topangan dan kasih Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus karena kemurahan dan kebaikannya tidak pernah meninggalkan kita. Terus berdoa kepada Tuhan, sebab Roh Kudus selalu bersama dengan kita. Ingat, kita memang lemah, tetapi Roh Kudus yang kuat akan terus menopang kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena melalui perlindungan firman Tuhan, pada malam hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami sebagai manusia, kami begitu lemah, kami begitu terbatas. Kami bukan manusia super, tetapi kami adalah manusia biasa yang penuh kelemahan dan keterbatasan. Bahkan kami tidak sanggup menyelamatkan diri kami sendiri. Tetapi kami bersyukur bahwa kami punya Allah di dalam Yesus Kristus, dan melalui Yesus Kristus kami diselamatkan. Kami diberikan kekuatan, kami diberikan topangan. Roh Kudus senantiasa membantu kami, menopang kami, menolong kami ketika kami menderita dan dalam kesulitan. Kami terus mau percaya kepada Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang akan terus membantu kami, menolong kami dalam menghadapi hari-hari depan kami yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Tuhan kiranya berkenan menyembuhkan mereka melalui cara Tuhan sendiri. Kiranya melalui setiap upaya-upaya pengobatan yang mereka terima dan jalani, mereka boleh sembuh atas perkenanan Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga terus menolong mereka, memberkati mereka dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh terus merasakan tangan kasih Tuhan yang terus memegang mereka, memelihara mereka, menyertai mereka di seluruh aspek kehidupan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan memberikan kemampuan, hikmat, bijaksana kepada para pemimpin kami, serta rasa takut kepada Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik, penuh tanggung jawab, penuh kesetiaan, sehingga kami boleh pun merasakan damai sejahtera, rasa aman, tentram oleh karena penyertaan Tuhan terhadap bangsa dan negara kami melalui pemimpin kami. Ini doa kami Tuhan. Pada malam hari ini kami akan juga beristirahat. Kiranya kami boleh beristirahat dengan baik, dan besok kami boleh dibangunkan atas perkenanan Tuhan dan melanjutkan segala aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.